Di Indonesia kita mengenal dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Di belahan bumi yang lain, beberapa negara mengenal 4 musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Pengembangan pola pikir manusia itu juga bisa diibaratkan seperti siklus dalam sebuah kehidupan manusia. Ada 4 siklus di dalam kehidupan manusia melalui satu tahap ke tahapan berikut. Tahap dari lahir menuju muda, tahap dari muda menuju dewasa, dari dewasa menjadi tua, dan dari tua melahirkan generasi yang baru. Itu sebuah 4 tahapan di dalam siklus kehidupan manusia. Tahap pertama dari lahir menuju muda, kita berada di bawah sadar. Secara psikologis modern, neuroscience dan memori memberi catatan bahwa anak di bawah 4 tahun mengalami amnesia anak-anak. Oleh karena itu, mereka tidak mengingat kejadian-kejadian 3 tahun sebelumnya. Itulah sebuah pengembangan pemikiran juga pada diri kita. Kita berada dalam tahap pertama, itu berada di alam bawah sadar kita. Ketika kita mengembangkan imajinasi kita, di alam bawah sadar kita itu, kita akan menemukan sebuah kekaguman atau ketakjuban dari apa yang kita yakini, dari semula yang mungkin kita tidak ketahui. Tapi kita tidak hanya berada di dalam tahap pertama. Tahap yang kedua, dari muda menuju dewasa, itu berada di alam sadar. Segala prestasi, segala hal yang kita raih haruslah kita kerjakan dalam sebuah kesadaran bahwa kita dapat mengerjakannya. Tahap alam bawah sadar itu adalah sebuah keyakinan. Bukankah segala sesuatu sebelum kita mau mengerjakan segala sesuatu itu kita kerjakan dalam sebuah keyakinan? Ibaratnya hendak kita membangun sebuah bangunan, bangunan itu bisa berdiri diawali dari sebuah rancangan. Rancangan yang diyakini bahwa bangunan itu dapat berdiri. Jadi, tahap kedua dikerjakan dalam sebuah kesadaran dan prestasi diraih di dalam sebuah kesadaran. Direncanakan secara sadar apa yang mau kita lakukan. Tahap yang ketiga, dari dewasa menjadi tua, itu adalah tahap penimbangan. Kita harus berpikir begitu rupa tentang yang nampak dengan yang tidak nampak, tentang segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada pasang, ada surut, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Itu perlu kita pertimbangkan. Dengan pertimbangan demikian, maka kita dapat menghasilkan berbagai pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan-pengetahuan baru, kalau kita pikirkan dengan bijak juga, maka kita dapati pada sebuah titik pemahaman bahwa pengetahuan itu pun ada tapal batasnya, ada titik tertentu. Di titik tertentulah membuat kita bergerak dalam siklus yang keempat, tahap dari tua menjadi baru, melahirkan generasi-generasi yang baru. Keilmuan akan berkembang kalau tidak berhenti pada satu tahap saja. Demikian juga siklus kehidupan kita akan bergulir. Ketika berada di titik tertentu di mana kita menyadari tentang keterbatasan daripada pengetahuan, kita berada dalam adi sadari, menyadari keberadaan diri kita. Adi sadar di tahap yang keempat itu menyadari bahwa kita perlu akan adi kodrati. Sayang, kalau di tahap yang ketiga berada di alam sadar diri, yang merupakan menopang untuk kesadaran kita di tahap yang kedua, dan berada di tahap yang keempat, membawa kita pada sebuah pemahaman bahwa adi sadar perlu akan adi kodrati. Disitulah kita memahami
tentang siapa diri kita sesungguhnya masuk di alam keabadian. Biarlah sahabat-sahabat bijak dibawa dalam sebuah perenungan tentang siklus kehidupan, sekaligus juga belajar tentang pengembangan pemikiran manusia.